Di sini kita akan membuat aplikasi code sederhana menggunakan PHP admin, Visual Code. Pertama-tama kita hidupkan dulu XAMPP kita. Kita start dulu Apache dan MySQL. Sudah. Setelah itu kita masuk ke Google Chrome. Ketik lokal, ini masuk ke PHP MyAdmin. Nah, ini sudah. Kita buat database. Ini kampus DB. Oke. Terus kita buat tabelnya. Saya buatnya di SQL saja. Oke. Kita isi dulu tabelnya di sini. Nah, ini sudah saya copy karena saya sudah pernah membuatnya. Ini tabel dosen, ada create tabel dosen, ada ID, nama dosen, ini filenya, email, telepon, tabel mahasiswa gitu juga. Nah, ada jurusan, telepon, email, menyesuaikan saja. Ini, nah. Baik, langsung saja kita go. Kita oke kan. Baik, sudah oke. Kita ke VS Code. Oke, kita masuk ke VS Code. Wah, apa ini? Terus open folder. Terus cari folder kita yang tadi kita buat, XAMPP, ke htdocs, langsung ke kampus app. Nah, ini tadi saya sudah buat. Select folder. Pertama kita buat file db php. Oke. Kita buat codingan untuk mengkoneksikannya dahulu. Baik, ini pertama-tama tekan php host local host, terus user put password. Terus database kita tadi yang tadi kita buat, kampus db. Nah, lanjut kita ketikkan salah.
MySQLi, kita ketikkan yang ini, host, user, password, database name, itunya saja. Host, user, password, terus db name. Connect error, terus tanda kongko awal, tuliskan saja die. Die. Koneksi gagal. Sininya kita kopikan saja ini. Sudah. Oh ya, kurang. Baik, kita uji dulu apakah terkonek atau tidak. Kalau dia terkonek, kalau dia tidak terkonek, dia akan ada muncul ini koneksi gagal. Kalau tidak ada tulisan itu artinya terkonek. Nah, bisa. Selanjutnya kita buat tabel dosen PHP. Selanjutnya dosen PHP. Baik, untuk mempersingkat waktu kita copy saja ya, karena saya sudah mengerjakan sebelumnya. Ini hanya untuk buat video. Nah, ini salah, sorry. Nah, ini dosen, tinggal kita copy saja. Nah, sudah. Dosen ini harus ada include db PHP untuk memanggil db PHP supaya terkoneksi satu sama lain. Dan nama dosen, email, dan telepon. Ini filenya diberikan kontainer margin top 5 dan margin bottom 4. Ini isi tabelnya, ada ID, nama dosen, email, telepon, dan aksi. Aksi ini untuk edit dan hapus. Ada load PHP. Baik, selanjutnya kita buat file edit dosen PHP.
Baik, untuk edit dosen langsung saja kita kopikan. Sebelumnya saya sudah membuatnya juga. Untuk mempersingkat waktu, kita kopikan saja, tinggal pastikan. Nah, ini dia sudah. Nah, ini codingannya. Di sini ada di tabel edit dosen ada nama dosen, email, telepon, dan konten. Sini kita buat file lagi, hapus dosen. Baik, setelah dibuat file hapus dosen, kita akan ketikkan codingannya. Kita ketikkan include db php untuk menghubungkannya. Ya, kita ketikkan dulu. Tunggu sebentar.
Nah, sini kalau bisa dihapus akan muncul data berhasil dihapus. Kita ketikkan lagi else. Kita ketikkan dulu close, terus header, locationnya itu di tabel dosen PHP. Nah, di sini ada yang salah ketik. Kita coba membetulkannya. Nah, di sini setelah selesai mengetik codingan itu, kita akan melakukan pengujian apakah bisa atau hubung atau tidaknya. Kita ketikkan localhost kampus app dosen PHP. Nah, ini sudah berhasil. Ini sebelumnya sudah saya coba ya. Nah, kita ketikkan Iskandar. Ini terserah mau diisi apa. Tekan saja. Nah, kita cek tambah dosen. Bisa masuk data input. Di sini kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel mahasiswa skor PHP. Oke, kita buka codingan yang sudah saya codingkan sebelumnya. Ini kita tinggal copy dan kita paste. Nah, kita copy dulu. Nah, tinggal kita paste untuk mempersingkat waktu saja ini, karena sebelumnya sudah dibuat. Di dalam tabel mahasiswa ada filenya, ID, nama mahasiswa, email, jurusan, telepon.
Nah, ini codingannya. Nah, kita buat file lagi, edit mahasiswa PHP. Nah, kita sorry codingannya, tinggal kita copy. Terus kita pastikan saja ini codingannya. Ini hanya untuk mempersingkat waktu. Codingannya untuk ini tinggal kita kopikan saja kalau ingin mempercepat waktunya supaya tidak melama-lamakan waktu. Ini bisa saja di copy kalau ingin membuatnya, di copy supaya cepat. Nah, sini nama mahasiswa, di sininya juga harus nama mahasiswa, disesuaikan saja. Setelah itu kita buat seperti sebelumnya juga, hapus mahasiswa PHP. Nah, kita buka dulu codingannya sebelumnya. Ini hanya untuk mempersingkat waktu. Cari dulu hapus. Oh ya, kita tinggal copy saja yang itu, hapus dosen, kita ubah sedikit menyesuaikan dengan tabel mahasiswa. Tinggal pastikan saja. Nah, ini diubah dari dosen ke mahasiswa menyesuaikan dengan nama tabelnya. Di locationnya juga menyesuaikan mahasiswa titik PHP. Nah, gitu dia. Setelah itu kita lakukan pengujiannya seperti sebelumnya untuk menguji tabel dosen. Nah, kita kopikan yang tadi itu dosen. Dosen kita ubah saja menjadi mahasiswa untuk mengujinya sesuai dengan nama filenya. Nah, bisa kita kangkang saja, terserahlah mau isi apa, ini hanya untuk menguji. Kita tuliskan nama saya saja. Kita ketikkan, terserahlah mau diketik apa, kita tampil mahasiswa. Nah, bisa terinput dia. Setelah itu kita kembali ke VS Code, buat tabel baru lagi, file tabel baru lagi, yaitu nilai PHP. Nah, kita buka dulu codingan itu sebelumnya. Kita copy, cari dulu nilai PHP. Nah, ini dia nilai PHP. Kita kontrol atau kontrol C. Nah, tinggal kita pastikan saja sini. Nah, ini sudah. Di dalam tabel nilai ini ada filenya, ID mahasiswa, terus mata kuliah, nilai. Nah, ini dia. Ini codingannya. Kita scroll pelan-pelan untuk melihat codingannya. Ini ya, codingannya.
Terus kita buat seperti sebelumnya lagi, edit nilai PHP. Ini hanya untuk mempersingkat waktu saja. Kita buka lagi untuk mengcopy. Nah, ini dia codingan edit nilai. Sama seperti codingan untuk tabel dosen dan mahasiswa, tinggal menyesuaikan saja. Terus kita buat lagi file hapus edit hapus nilai. Tinggal kita copy yang hapus dosen, terserah mau hapus apa, sama saja itu codingannya, tinggal ubah sedikit-sedikit. Yang delete form dosen diubah menjadi nilai ya, gitu saja dia menyesuaikan. Ubah jadi nilai, ini di locationnya juga nilai PHP itu dia. Nah, kita uji dulu seperti tabel-tabel sebelumnya. Ya, kita lakukan pengujian dulu. Kampus underscore PHP nilai PHP. Nah, ini dia. Untuk penginputan mata kuliah, kita lupa belum membuat tabel mata kuliah. Untuk mengisi mata kuliah kita buat itu dulu, tabel mata kuliah. Nah, di sini kita membuat tabel mata kuliah filenya. Nah, ini dia. Baik, seperti sebelumnya kita copy paste saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini dia codingannya untuk mata kuliah. Ada ID, nama mata kuliah, SKS, dosen, isi tabelnya. Kita close dulu ininya. Kita buat file lagi, tabel itu edit nilai. Nah, ini dia codingan untuk edit mata kuliah. Terus kita buat file lagi seperti sebelumnya, hapus mata kuliah. Kita copy saja seperti sebelumnya, sama caranya seperti sebelumnya. Tinggal diubah di posisi sini, delete form dan location. Nah, itu saja.
Nah, di sini kita lakukan pengujian untuk tabel mata kuliah. Kita ketikkan saja. Nah, ini dia. Maaf, sorry, saya salah ketik. Ini kurang pengetikannya. Kita ulangi. Udah betul, tinggal diubah. Nah, kita copy dulu, cepat-cepat saja. Buat baru, nah, kita ubah jadi mata kuliah. Nah, ini dia, bisa kita ketikkan saja, bebas lah mau ngisi apa. Nah, kita ketikkan saja. Algoritma, terus SKS-nya bebas, mau diisi berapa. Ini hanya untuk mencoba-coba apakah berhasil atau tidak. Kita tambah dulu. Nah, ini bisa. Kita coba pencet edit. Nah, ini bisa diedit. Coba kita ketik apa saja untuk editnya, bebas. Nah, kita ubah. Nah, kita pencet sim update. Nah, bisa diedit. Coba kita hapus. Kita oke kan? Ah, bisa, artinya berhasil jalannya. Setelah itu kita buat lagi yang terakhir, kelas tabel ruangan, file tabel ruangan. Seperti sebelumnya, kita kopikan saja supaya cepat. Nah, ini ruangan, kita Ctrl C saja, terus pastikan saja sini. Nah, ini dia ruangan, codingannya. Nah, ini dia, ada ID, nama ruangan, kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa. Nah, ini dia codingannya. Terus kita buat lagi edit ruangan seperti tabel-tabel sebelumnya. Oke, ini dia sudah. Nah, ini codingannya, edit ruangan. Terus kita buat lagi yang terakhir, hapus ruangan. Nah, ini dia, kita hapus dulu, cari yang tersalah, yang sama hapusnya. Nah, tinggal sama seperti sebelumnya, tinggal kita ubah yang download form menjadi ruangan itunya. Dosen jadi ruangan.
Jadi locationnya juga seperti sebelumnya juga. Nah, setelah diubah, kita lakukan pengujian lagi. Kita kopikan tab baru. Nah, kita ubah menjadi ruangan. Nah, ini dia. Kita bebas mau ngetik kenapa. Kapasitasnya 29, sama seperti kelas saya. Nah, 30 saja, bebas. Edit. Nah, bisa diedit. 29. Update. Nah, bisa. Artinya berhasil. Ini dia. Kita cek saja dulu. Nah, ini tabel mata kuliah lupa kita mengisinya. Nah, ini coba kita chat. Nah, coba kita isi dulu ya. Yang mata kuliah belum diisi. Nah, bisa dia masuk tersambung juga. Nah, kita ubah dulu. Coba kita itu hapus. Terus bagaimana? Nah, terhapus. Sudah berhasil. Oke, kita kembali cek dulu. Baik, semuanya setelah selesai dikodingkan semuanya, karena sudah bisa, sudah berhasil. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam video ini, karena kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.